Di antaranya ada satu oknum Majelis Ulama Indonesia yang selalu tampil di TV, yang sekarang saya kira adalah Wakil Ketua MUI Pusat. Kemudian ada politisi dari Gerindra namanya Fadlizon. Lalu ada oknum juga satu orang dari Barisan Sakit Hati FPI yang namanya Nopel Bamukning. Orang-orang ini acap kali muncul di televisi, terutama di TV One, setiap waktu diundang bila mana ada teroris yang ditangkap dan diwawancarai di sana, dan kesannya adalah memberikan pembelaan terhadap para teroris ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para poncolen-poncolen agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pada video kali ini kita akan membahas adanya rentetan peristiwa yang terjadi pada saat peristiwa Bandung beberapa minggu yang lalu. Ternyata kemudian apa yang mereka rencanakan itu sudah sangat terstruktur. Ternyata pada saat itu tidak saja Polsek Astana Anyar yang disasar, tetapi juga Mapolda Jawa Barat menjadi target para teroris yang untungnya Densus 88 sigap mengamankan 6 orang yang merupakan menjadi bagian dari perencana yang akan menjadikan target Mapolda Jawa Barat. Nah, ini bahayanya ini karena memang ternyata mereka sudah sangat sistematis pergerakannya. Bagaimana beritanya? Coba kita lihat. Ini ada berita ini di jawapost.com. Kira-kira judulnya kurang lebih begini. Pasca bom Astana Anyar, Mapolda Jabar ternyata jadi target kadrun. Jadi kita sebut saja kadrun ya. Jawapost.com. Pasca bom Astana Anyar, Densus 88 anti teror melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen. Dari dokumen tersebut terungkap bahwa Polda Jabar dan sejumlah Polres dan Polsek di Jabar sudah dijadikan sebagai sasaran aksi oleh terorisme. Coba bayangkan, yang selama ini dianggap main-main oleh para tokoh-tokoh nasional. Dan saya kira bukan lagi rahasia umum, setiap Densus 88 melakukan penangkapan, maka ada saja tokoh yang kemudian menyoroti Densus 88 dianggap melakukan penangkapan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia. Nah, siapa mereka? Sahabat-sahabat sudah tahu sendiri. Di antaranya ada satu oknum Majelis Ulama Indonesia yang selalu tampil di TV, yang sekarang saya kira adalah Wakil Ketua MUI Pusat. Kemudian ada politisi dari Gerindra namanya Fadlizon. Lalu ada oknum juga satu orang dari Barisan Sakit Hati FPI yang namanya Nopel Bamukning. Orang-orang ini acap kali muncul di televisi, terutama di TV One, setiap waktu diundang bila mana ada teroris yang ditangkap dan diwawancarai di sana, dan kesannya adalah memberikan pembelaan terhadap para teroris ini. Kita lanjut. Kabak Ban OPS Densus 88 anti teror Kombes Aswin Siregar menjelaskan, hasil pendalaman dokumen kasus di Cendo beberapa tahun lalu ada target sasaran aksi terorisme. Dari dokumen kasus di Cendo yang sebelumnya di pemeriksaan, memang sasarannya itu beberapa adalah kantor kepolisian, termasuk salah satunya Mapolda Jabar, kemudian beberapa Polsek dan Polres lainnya, kata Kombes Aswin di Polda Jawa Barat Rabu tanggal 21 bulan 12. Aswin menambahkan, dokumen dimaksud itu valid dan sepatutnya dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Namun Aswin tak menyebut secara rinci Polres dan Polsek mana saja yang menjadi target oleh mereka. Memang ada isi dokumen itu. Itu memang di awal dari kasus Cicendo, sehingga orang yang sama dan jaringannya sama. Saya kira kita masih harus menganggap bahwa dokumen itu masih valid, ucap dia seperti dikutip pada pojok 1 Jawa Post Group. Akan tetapi, Aswin meminta kepada masyarakat tetap tenang karena sejumlah langkah pencegahan juga sudah dilakukan. Diharapkan peristiwa serupa tak terulang lagi di kemudian hari. Ini adalah amanah yang diberikan kepada Polri untuk melakukan tindakan pencegahan pada tahap persiapan, ucap dia. Nah, jadi saya kira dari gambaran ini sangat jelas bahwa mereka memang ada di Indonesia yang sering kali mereka tuduhkan pada saat Densus melakukan kegiatan di lapangan, dianggapnya bahwa Densus memusuhi umat Islam. Karena rata-rata katanya umat Islam yang dianggap sebagai teroris. Nah, itulah fakta yang ada. Sekalipun saya kira sudah sering kita jelaskan bahwa sudah pasti yang namanya teroris itu adalah teroris, bukan Islam. Hanya saja kebetulan beragama Islam dan kita di Indonesia ini mayoritas memang beragama Islam. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan mereka menjadi kadrun? Memang salah satu yang paling mendasar berdasarkan kajian BNPT itu adalah karena melalui proses pengajian-pengajian yang tidak jelas oleh oknum-oknum ormas radikal. Dan disitulah ditanamkan ideologi. Dan itulah yang merasuki otak mereka. Pikiran mereka dinolkan lalu diisi dengan doktrin yang baru. Hasilnya apa? Itulah yang terjadi hari ini. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan terakhir ini kan bulan ini saja ada 24 yang ditangkap di sejumlah daerah. Dan termasuk di Jawa Barat ini ada 6 orang. Sebagai tindakan yang dilakukan oleh Mapolda Jawa Barat bersama Densus 88 pasca kejadian bom di Polsek di Kabupaten Bandung. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, seharusnya seluruh aparatur negara, terutama dalam konteks penegakan hukum ini, secara berjenjang melakukan tugasnya secara maksimal. Karena kadang-kadang pihak kepolisian atau Densus 88 sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap teroris. Tetapi ketika sudah sampai di persidangan, vonisnya luar biasa. Kadang-kadang hanya 3 tahun, 4 tahun. Nah, kita tidak tahu seperti apa pertimbangannya hakim pada saat memutuskan hukuman terhadap mereka yang nyata-nyata sudah dianggap sebagai teroris. Ini adalah kejahatan yang paling besar di dunia. Kalau kita mau hitung-hitung takarannya. Karena tidak saja merugikan 1-2 orang, tetapi bisa banyak orang. Dan bahkan taruhannya kadang-kadang negara. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Engkau